kita akan belajar artikel sosiologi sastra. Dan pada kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian kami mengenai macam-macam karya sastra di Huta Tunggal. Yang pertama adalah cerita. Secara bahasa, cerita diartikan sebagai tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya, atau karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Sedangkan menurut istilah, cerita diartikan sebagai sebuah karya sastra dalam kapasitasnya sebagai hasil imajinasi seseorang pengisah atau suatu kejadian tertentu yang dialami oleh seorang tokoh tak dikenal, ataupun sebaliknya, tokohnya dikenal tetapi kejadiannya belum terjadi, atau keduanya tetapi dibungkus dalam sebuah kisah sastra, sehingga tidak semua fenomena yang terjadi diceritakan. Artinya, hanya diambil beberapa hal yang dianggap penting saja. Inilah contoh cerita singkat tentang asal-usul Huta Tunggal. Huta Tunggal ini disebut dengan Huta Hasibuan, yang dimana Huta Tunggal ini pertama kali dihuni oleh orang yang bermarga Hasibuan, dan bisa dikatakan sampai sekarang penghuni Huta Tunggal ini kebanyakan yang bermarga Hasibuan. Adapun yang bermarga lain yang tinggal di Huta Tunggal tersebut adalah seperti marga Siregar, Harhat, dan lain sebagainya, adalah pendatang yang ingin menetap di Huta Tunggal. Asal mula Huta Tunggal ini adalah seorang lelaki yang berasal dari Sibuhuan dan merantau ke Padang Sidimpuan, dan ia melihat gadis cantik yang bermarga Harahap tepatnya di hutan baru. Singkat ceritanya, mereka menikah dan mereka disuruh oleh raja atau opung mereka untuk membangun desa mereka sendiri, seperti membangun rumah, sawah, kebun, dan lain sebagainya, yang dimana desa tersebut diberi nama Desa Huta Tunggal, dan mereka dijadikan sebagai raja di Huta Tunggal tersebut. Hasil penelitian yang kedua adalah pantun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008 halaman 1016, pantun ialah suatu bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait terdiri dari sebuah 4 baris bersajak AB-AB. Pada tiap larik biasanya terdiri atas sebuah 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk suatu tumpuan, sedangkan pada baris ketiga dan keempat ialah isi peribahasa sindiran. Sedangkan menurut Surana pada tahun 2010 halaman 31 menyatakan bahwa pantun adalah sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik yang bernama silang AB-AB. Larik pertama dan kedua disebut dengan sampiran atau bagian objektif, biasanya berupa sebagai lukisan alam atau hal apa saja yang bisa diambil sebagai suatu hiasan. Larik ketiga dan keempat dinamakan isi atau bagian dari subjektif. Inilah contoh pantun yang kami dapatkan dari hasil penelitian, yang dimana pantun ini dipakai oleh masyarakat Angkola Huta Tunggal untuk menyapai boru. Makulin pukul pitu, balos pukul salapan, hamina dung jongjong di pitu, tola do masuk tu bagasan. Itulah yang dikatakan oleh seorang laki-laki yang ingin hendak masuk ke dalam rumah si perempuan, yang dimana maknanya adalah ia memberitahu bahwa mereka atau keluarga dari si laki-laki sudah berada di depan pintu rumah si perempuan, dan menanyakan apakah mereka sudah boleh masuk ke dalam rumah si perempuan. Betul mana makuling pukul pitu, nadi balois pukul salapan, amuna dung jongjong di pitu, matola duda masuk ke bakasan. Itulah jawaban dari si perempuan, yang dimana ia sudah memperbolehkan keluarga dari si laki-laki untuk masuk ke dalam rumah. Kambaria di Ramba Muyung,
Rio sanggarna poso, marga dia di marga muyung sutakas haminang boto. Itulah pertanyaan dari si laki-laki tersebut saat sudah masuk ke dalam rumah. Ia bertanya dari mana asal dari si perempuan tersebut dan apa marga perempuan tersebut. Anggo rambanami rambana yang sibuhuan, anggo marga nami ima boru hasibuan. Langsung saja si perempuan itu mengatakan bahwa asal mereka dari Sibuhuan dan mempunyai marga boru hasibuan. Radiho puyuan tali, aku ni andur baliang. Radiho dongat kutu matahi, aku ni amang daina. Dan inilah inti dari maksud kedatangan si laki-laki tersebut, yang dimana ia ingin melamar si perempuan tersebut. Seperti yang dikatakannya, maukah engkau menjadi istriku dan menantu dari ayah ibuku? Isusuk masih mata, paobanon tumandasena. Aham magundal salana, anggo membain tunapadena. Dan inilah jawaban dari si perempuan tersebut, yang dimana ia menerima lamaran dari si laki-laki tersebut. Hasil penelitian yang ketiga adalah puisi. Menurut Somad pada tahun 2010 halaman 13, puisi merupakan media ekspresi penyair dalam menuangkan gagasan atau ide. Lebih dalam lagi, puisi menjadi ungkapan terdalam kegelisahan hati penyair dalam menyikapi suatu peristiwa. Apakah peristiwa yang dialami atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupannya. Biasanya dalam sebuah karya, dalam hal ini puisi dapat mencerminkan rekaman peristiwa yang terjadi pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Ghazali, pada tahun 2012 halaman 97, puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima yang terkandung dalam puisi disebabkan oleh pemadatan segala unsur bahasa. Inilah contoh puisi yang dimana orang tua menasehati anaknya. Malo mahu amang namar kareyoi, ulang beho lalat namar mayang-mayang, ulang beho mar manja-manja, berani mahu menghadapi sudah resiko, on mahatani nantadot amat tahun.